Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Terusan saya coba mengalihkan ke Bang Yus. Ya, Pak, monggo. kenapa Bang Yus kok jenengan gentol banget? Saya sementara orang baru kok jenengan gentol banget. Jenengan harus kebangsaan, dan khususnya tiba-tiba jenengan bilang ono apa kan? Dengan pernyataan 18 kok jenengan gerah itu kan apa? Simpel saja kalau Iya, saya. kan? Ini sebuah amanah dan harus disiarkan. Karena satu kesalahan sedikit justru malah bisa merubah jiwa kebangsaan untuk anak cucu kita. Karena ini salah kaprah. Salah letak keliru pasang. Salah letak keliru pasang. Jelas-jelas bahwa di teks proklamasi yang tadi sudah dijelaskan apa. Tidak ada kata-kata republik di situ. Kami atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta, itu yang bawah, ya. Yang atas kami bangsa Indonesia. Tidak ada republik. Tapi pernyataan ini kok muncul dari jenengan-jenengan? Kok tidak muncul dari bangku-bangku sekolah? Saya sampai sekarang tuh nggak loh Pak. Ini Bang. Ya sebenarnya bukan dari kita secara individu lah, tetapi pemahaman ini diperoleh dari ulama Indonesia yang melihat dari sejarah, melihat dari literatur yang ada bahwa mulai adanya salah letak keliru pasang, mulai adanya penggerusan sebuah jati diri. Ini apa nggak sengaja ini Pak? Sengaja di format seperti itu sehingga kita tuh kehilangan ruh yang sebenarnya bahaya. Ya kalau saya ngomong sengaja atau tidak sengaja itu mungkin bukan ranah kita. Bukan ranah kita. Kita hanya mengingatkan, kita hanya menyadarkan kembali bahwa yang letaknya yang benar itu seperti apa. Sepele, tetapi ini akan menjadi sebuah tonggak bersejarah bagi anak cucu kita. Mungkin untuk sekarang orang yang lahir di tahun 45 masih hidup, mereka bisa bertutur. Tapi kalau 100 tahun lagi kemerdekaan, 200 tahun lagi yang generasi-generasi yang hidup di tahun 45 sudah ada, maka kita akan merasa bahwa bangsa itu tidak pernah memproklamasi kemerdekaan, bahwa 1340 suku bangsa ini pernah disatukan menjadi satu nasionalisme, pernah merasa satu bahasa, satu bangsa, satu tumpah darah. Makanya sebenarnya kalau ngomong proklamasi itu hanya 17 tahun sebelumnya, yaitu Sumpah Pemuda yang tidak boleh terpisahkan. Nah, kan jenengan tadi juga menyatakan bahwa ini Indonesia Merdeka itu sebuah rangkaian yang sangat luar biasa. Betul. Bahkan jenengan menyatakan bahwa kemerdekaan atau proklamasi esensinya itu punya dua. Proklamasi kebangsaan dan proklamasi kenegaraan. Ah, ini piye ceritanya? Sebelum mengarah ke sana. Dari tadi kan kita bicarakan bahwa ada satu bukti konkret. Bukti konkret. Ya, proklamasi. Betul. Tapi sebenarnya masih ada satu lagi, lagu Hari Merdeka. Betul. Lagu Hari Merdeka. Hari Merdeka itu kalau jenengan cermati syairnya, di situ jelas terpampang. Mungkin di belakang kami ada ini ya. Ini 17, ayo nyanyi bareng kalau mau. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Oke, kita cermati itu dulu. Penyanyi yang bisa jelaskan. Ya, nusa dan bangsa. Itulah hari nusa dan bangsa ya. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Oke. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Itu sudah jelas.
bukan hari lahirnya Republik Indonesia. Dua bukti otentik itu saya kira sudah cukup jelas. Sudah bisa menjelaskan bahwa ketika tertulis spanduk di jalan-jalan, bahkan di media-media pun masih sering tertulis. Di Di instansi-instansi institusi pun sering seperti itu. padahal sudah di Hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dua bukti otentik saya kira sudah cukup untuk menunjukkan bahwa 17 Agustus bukan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau saya secara pribadi, saya musisi, saya paham banget bagaimana mengolah syair, dan itu jelas saya menolak ketika 17 Agustus diperingati sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia. Total, tolak. Itu sama saja mengkerdilkan diri kita, mengkerdilkan negara kita. Kalau bangsa itu pasti besar, lebih besar dari negara. Kan di dalam negara berisi bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa, betul. Dan Indonesia harus, kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga. Satu negara dihuni 1.340 suku. 708 bahasa. 17.000 lebih pulau-pulau yang Sebenarnya kan kesalahan editorial yang simpel. Tapi pengaruhnya sangat besar. Dan mungkin perlu jenengan ini waktunya bangsa ini dengan bijaksanaannya mengoreksi hal kecil ini kan ya. harus. Dengan langkah apapun, 7 tahun loh kan. Ya. dengan langkah apapun, dengan cara apapun, kita akan siar ini terus, ya, sesuai bidang masing-masing. Saya di musik ya selalu saya siarkan. Beliau dengan Budaya. kebudayaan, dengan wawasan kebangsaan yang tinggi, beliau menyuarakan. Bahkan sekitaran kami yang sering ngobrol di sini di kedai Plat L, ketika sudah mengetahui hal itu, mereka sama-sama siar kok, sama-sama melakukan pembenaran, apa istilahnya, revisi-revisi kecil, apapun yang dilakukan, baik di kampung atau apa. Bahkan ada, ini saya alamin sendiri ketika saya masih di rumah saya di Wonorejo. Saya membuat spanduk dengan kalimat tersebut, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Republiknya saya coret. Yang terjadi adalah banyaknya teguran, mulai dari pihak kelurahan, sampai Satpol PP, bahkan sampai Polsek. Saya jelaskan sepenuhnya, sama seperti tadi, bahwa ada dua bukti otentik dan mereka tidak bisa bicara. Sehingga akhirnya beberapa tahun kemudian, justru malah mereka menulis Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Ini sosialisasi kecil yang insya Allah nanti akan merambat. Ini aku sepakat banget dan aku sangat berterima kasih lah dengan tema dan persoalan yang dengan pendidikan ini, dan semoga kawan-kawan sana juga membentuk kesadaran bahwa wayai mengerti tentang hal kecil ini. Tapi kira-kira banjiran kok berdua tuh ngontol. Ini kecil banget. Ini punya pengaruh tentang ruh perjuangan bangsa. Amat sangat. Amat sangat berpengaruh sekali. Harusnya kan ngono kan. Nah, karena kalau jenengan cermati dengan akhir-akhir ini kondisi antara suku saling bentrok, antara anak bangsa saling bertikai, karena mereka tidak menyadari bahwa mereka ada di satu asuhan ibu pertiwi, yaitu Indonesia. Kalau mereka menyadari, walaupun mereka dari suku-suku yang berbeda, tapi menjadi satu, merasakan bahwa sesama saudara kita, setanah air, saling menghidupi lah. Nggak ada pertikaian-pertikaian, nggak ada. Ini awal dari penjajahan model baru. Artinya ini bangsa lain memasukkan sebuah ideologi yang tidak sesuai. Padahal kita punya satu marwah, ya, satu ruh bersama, yaitu ya bangsa Indonesia ini. Banyak buktinya di belahan dunia, negara-negara yang tidak mempunyai satu kesatuan, walaupun di situ negaranya cuma hanya ada 3 suku, 4 suku, tapi pertikaian yang terus-menerus. Loh, kalau Indonesia ini tidak dipupuk, negara-negara yang sudah berkembang, yang katanya lebih pintar, katanya lebih maju, hanya negara dihuni 2-3 suku, itu sok gegeran nggak mari-mari, Mas.
Lah Indonesia ini, bayangkan 1.340 suku. Kalau nggak disatukan menjadi satu, bukan artinya orang Jawa harus jadi Bugis, orang Bugis harus jadi orang Madura, tidak. Mereka tetap menjunjung tinggi budaya masing-masing, tapi merasa bahwa mereka di dalam satu bendera Sang Merah Putih.